alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang ada di rumah, buat kakak-kakak, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya yang baru bergabung. Kita akan kembali, tema kita pagi hari ini adalah Taubat Sambal. Tuh 2, 3. Taubat Sambal. Masya Allah, taubat sambal, udah tobat kayak makan sambal. Pedes. Enak juga tapi pedes, cobain lagi ya. Pedes lagi. Yo ngulang nih. Pertanyaannya nih ya yang berikutnya buat jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Ada orang yang suka mempermainkan taubat. Hari ini dia tobat, iya aku gak akan ngelakuin lagi. Tapi besok dia begitu lagi. Besok begitu lagi buat lusa. Lusa begitu lagi buat hari berikutnya. Nah pertanyaannya, Allah ini maha pengampun. Apakah buat orang-orang seperti ini masih tetap diampuni Allah atau enggak? Kita tanya sama guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Fadli. Terima kasih Kakak. Mohon izin Habib Ustaz. Panas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mempermainkan taubat. Ada orang mempermainkan hati. Jelah. Hati kita dimainin, kita sakit hati gak kira-kira? Sakit hati gak Bu? Nah apalagi kalau kita mempermainkan taubat. Pemirsa yang dirahmati Allah semua ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, encang-encing, nyak babe semuanya yang masih mantengin kita di sini. Kita ngomongin taubat nih, kita lari ke diri kita. Apakah ada hal seperti dalam hati kita? Jadi yang pertama dalam surat Ali Imran, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah keimanan mereka. Jadi dia beriman, terus dia kafir lagi, beriman, dia kafir lagi. Kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubat mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Jadi kalau ada orang yang tak beriman, ntar kafir, ntar taubat, ntar dia begini lagi. Tergantung deh tuh. Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mungkin maaf dia meninggal dalam keadaan beriman, insya Allah Allah terima taubatnya. Tapi kafir beriman, kafir beriman, kafir beriman, kafir tek mati. Nah na'udzubillahimin, jangan sampai kita su'ul khotimah. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, sedangkan mereka ini tetap dalam keadaan kekafirannya, wafat dalam keadaan tadi tuh yang udah ditenggorokan tuh, apa namanya tuh, si ajalnya. Aku bertobat. Nah itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku udah sini kagak diterima. Kenapa? Udah di kerongkongan. You understand? Gak ada itu. Tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi. Jadi walaupun dia punya emas sepenuh bumi, pengen dinyogok Allah, nyogok malaikat, gak diterima. Barangan. Walaupun dia menebus dirinya dengan hal tersebut. Jadi jangan sampai mempermainkan tobat. Emang kita tahu umur kita Bu. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah semoga engkau menerima tobat aku. Jangan sampai gue meninggalnya kafir. Pengennya kita amitna ala dinil Islam bihusnil. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Yang ketiga. Kalau orang tadi kafir beriman gak akan diterima tobatnya. Kemudian apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir dalam surat An-Nisa ayat 137. Kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi. Kemudian bertambah kekafirannya pemirsa. Maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Bagaimana tadi kisah dari yang disampaikan oleh guru kita Habibana. Fir'aun udah di sini, baru dia ngaku. Ya deh ya Allah, aku beriman deh dengan Tuhannya Musa dan Harun. Sampai malaikat Jibril, apa namanya itu, ngelempar pasir ke mulutnya Fir'aun. Kalau bahasa kita, kemana aja kemarin? Mana aja kemarin? Baru sekarang ngomong tobat. Bikin kesel aja, astagfirullahaladzim. Nah jadi kita di sini mudah-mudahan segera jangan pernah mempermainkan tobat. Gampang lah itu ya. Walaupun Allah maha pengasih maha penyayang, Allah terima tobat kita. Sebelum matahari terbit dari namanya barat, sebelum yang namanya terjadi kiamat, memang Allah terima. Tapi tolong kita yang tahu diri jangan sampai jadi magadir. Tuh 2, 3. Magadir. Apa tuh magadir? Magadir. Mak-mak nggak tahu diri. Nauzubillahimin zalik. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Jamaah. Yeay. Mau nanya Bu, Ibu kemarin waktu bikin dosa, taubat ya kan. Itu kira-kira diampunin tadi kan katanya ya. Terus tanggung jawabnya gimana sama Allah? Tetap dihisap nggak tuh kira-kira? Udah dosa, taubat, masih dihisap apa enggak Bu? Masih.
Udah tahu masih dilakuin lagi katanya bikin dosa. Coba kita tanya dulu sama Ustadz Maulana, bener apa enggak masih bertanggung jawab dengan dosa-dosa kita walaupun kita bertaubat? Coba, ya udah datang belum dipanggil. Ya Ustadz Maulana Kan udah subuh-subuh nama iya saya. silakan. Izin Habib dan Bunda. Nah, buat semuanya, jangan pernah meremehkan dosa. Kan ada tobatnya. Memangnya racun kan ada penawarnya. Silakan minum racun, kan ada penawar. Silakan tabrakan diri, kan ada rumah sakit. Tidak begitu konsepnya. Makanya kehati-hatian itu penting. Kalau mau pasang foto saya di rumah. Ngapain? Ngapain? Kan sebentar ada foto bersama. Oh iya. Jadi kalau mau pasang foto, teliti dulu, diukur dulu. Jangan dipaku, ditabuk lagi, paku lagi, dicabut lagi, dipaku lagi, dicabut lagi. Itu nanti berbekas. Berbekas. Sama kalau nulis, hapus. Walaupun sudah dihapus, masih ada bekasnya. Jadi kehati-hatian itu penting. Pertanyaannya, kalau sudah bertobat, apakah masih tetap dihisap? Memang Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tapi setidak-tidaknya kita sadarkan diri. Karena tobat yang diterima adalah taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat yang sesungguh-sungguhnya. Bukan hanya dipermainkan. Nanti aja deh. Anu lagi. Hati-hati. Akan ada yaumul hisab. Hari perhitungan. Maka ada golongan kanan, golongan kiri, dan golongan terdepan. Dalam surah Al-Waqiah di ayat 10, was-sabiqun as-sabiqun, yang terdahulu. Itu aman. Ada golongan kanan yang berat timbangan kebaikannya, ada golongan kiri yang berat timbangan keburukannya. Karena ada hari perhisapan. Maka perjalanan masih panjang. Metong. Mati. Tahu nggak metong? Mati. Mati. Dari kaki ke lutut. Nyawa kan dicabut. Dari kaki ke lutut. Dari lutut ke pusat. Dari pusat ke dada. Dari dada ke lidah. Itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari mati. Nih. Kan kita mau masuk surga kan? Nih. Mati. Kuburan. Kebangkitan. Pada masar. Pembagian catatan amal. Titian siratal mustaqim. Masih panjang perjalanan. Kalau bukan dari syafaat Rasulullah, dan selamat kita. Betul kata Habib tadi, seandainya Fir'aun umatnya Nabi pasti diampuni tuh. Untuk saya dekat sama Nabi, cucunya maksudnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Habib Usman kan cucunya. Amin. Kalau Mas Fadli cucunya neneknya. Iyalah. Jamaah. Yeah. Nah, ternyata ada yang paling bahaya. Tobat. Tapi ketika dosa itu berkaitan dengan manusia, selesaikan dulu urusan. Kata Allah, ya Allah ampuni dosaku. Kenapa? Aku sudah ambil tanahnya tetanggaku 1 meter. Kembalikan dulu. Ya Allah ampuni dosaku. Aku udah tabrak. Selesaikan dulu persoalannya di rumah sakit. Ya Allah aku banyak utang. Ya Allah ampuni dosa-dosa aku. Bayar dulu Bayar utangmu. dulu, masa nggak mau bayar udah minta tobat doang. Iya. Jadi dosa yang berkaitan sesama manusia harus selesaikan dulu. Iya. Galak banget. Biarin nggak apa, mungkin udah lama. Aduh, Masya Allah. Jamaah. Makasih banyak guru kita Ustadz Maulana. Cuma zaman sekarang ini kalau kita lihat di sosial media banyak banget orang nauzubillah min zalik ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang di studio. Melakukan zina di tempat umum. Astagfirullah. Pernah kan lihat Bu ya? Iya. Ada itu di tempat umum. Terus gimana cara bertaubatnya? Buat pernah zina di tempat umum kayak gitu. Mungkin Allah nggak tahu ya rahasia Allah. Sama manusia aja apalagi masuk sosial media. Itu kan akan terekam terus. Coba kita minta guru kita Habib Usman menjelaskan. Silakan Bib. Fadhil Bib. Saja dulu. Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat. Wala taqrubu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Karena zina itu adalah perbuatan syaitan.
Dan itu adalah tipu daya syaitan. Karena syaitan mengajak kepada kemaksiatan. Awalnya indah banget, nikmat banget. Ujung-ujungnya apa? Neraka. Zina itu ada zina nuksan, ada zina muhsan. Ada zina yang ketika orang tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dirajam sampai mati, ditimpukin sampai 100 kali timpukan. Kira-kira kalau dia adalah hamba Allah yang melampaui batas, makhluk Allah yang melampaui batas, dia zina di tempat umum, kira-kira hukumannya apa? Hah? Ada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dirajam. Kalau dia sudah menikah, dia dirajam sampai mati. Kalau dia masih anak muda sebab, ya kan, dia di 100 kali disambitin. Ya kan? Cambuk disambut nih. Cambuk. Kalau sambit itu bagi yang sudah menikah. Kalau dicambuk untuk yang belum menikah. Nih tukang nyambutin apa nyambut nih? Ya kan? Sambit nyambuk. Nyambit. Ya kan? Biasa sambut apa nyambit? Nyambut lah lebih enak, nyambut tamu. Oleh karena itu, ingat, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah harus taubatan nasuha, meminta ampunan kepada Allah. Sedikit keimanan kita, niscaya kita berharap akan pertolongan Allah. Apa yang kita lakukan? Minta ampunan kepada Allah. Wa syahadatan ya Allah indal maut, wa maghfirah ya Allah ba'dal maut, wa afwan minal hisab, wa amanan minal azab. Semua baca lagi apaan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Minta ampunan kepada Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Dan itu adalah pahalanya ibarat apa? Ibarat buih di lautan, kita mendapatkan pahala tersebut. Banyak. Dosa kita tuh sama buih-buihnya tuh ditenggelamin. Jadi kalau misalkan kita ngucapin itu, kita menciptakan buih yang besar, dosa masuk situ ditenggelamin. Tapi itu dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar mesti apa? Mesti taubat sama Allah, minta ampunan kepada Allah dan tidak akan kembali melakukan perbuatan tersebut. Dengan apa lagi kita bertaubat? Yang kedua, cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta ampunan kepada Allah, sholat sunnah taubat. Sholat taubat minta ampunan yang khusyuk kepada Allah agar Allah ampunin semua dosa-dosanya dan menjadi hamba Allah. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah menyukai hamba yang bertaubat, yang minta ampunan kepada Allah. Sholat 2 rakaat, ingat semua dosa-dosanya, nangis, netesin air mata, dan air mata itu menjadi saksi kita hamba Allah yang bertaubat. Terus apa lagi yang kita lakukan? Sedekah tadfaul bala. Sedekah mencegah daripada bala, wabah, musibah. Kita bersedekah, kita minta ampunan kepada Allah. Terus kita sholat 5 waktu gak tinggal. Terus apa lagi yang kita lakukan? Apalagi Bu? Apalagi? Beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Banyak-banyak baca Al-Qur'an. Iqra Al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafian ya sahabat. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Kita akan kembali memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di studio yang mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita kasih kesempatan angkat tangan lagi yang mau bertanya ibu bapak. Ibu bapak, ibu-ibu ya mewakili bapak-bapak di rumah. Sebelah sini silakan ibu, mohon izin boleh maju ke depan. Nah mantap, wah ini PD nih luar biasa. Bu sini bu, nggak usah apa. Ngadep ke sana bu, ke jamaah yang di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ion dari Majelis Taklim Al-Basri Kalapanunggal Sukabumi. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Silakan Ibu Yom. Ibu Ustazah, saya mau bertanya tentang tata cara sholat, tobat, dan berapa rakaat yang harus dilaksanakan sholat tobat dan berapa kali yang harus dilakukan. Cukup segitu. Cukup segitu ya. Kalau panjang waktunya habis. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iyom makasih banyak belum disuruh duduk udah duduk sendiri aja. Kesadarannya tinggi Bu Iyom nih. Masya Allah. Ustazah Lulung mau izin nih dijawab nih. Jadi sholat taubat tuh gimana tata caranya? Berapa rakaat? Apakah cukup 1 kali aja atau bagaimana? Mohon izin. Jangan sekali ya. Mohon izin Habib, Ustaz Maulana. Kalau kita ngomongin sholat taubat, berapa rakaat, gimana caranya? Kita praktek yuk. Yuk. Ibu sini. Coba satu sini, kita bareng-bareng dulu. Jadi kalau kita ngomongin sholat taubat itu, pertama ya kita segera.
Bagaimana caranya? Pertama wudhu dulu ya. Ayo kita wudhu. Ibu tolong pegangin ini. Saya ceritain wudhu dulu nih. Saya bantu. Sekerannya, ibu kan megang ini sekerannya. Berarti ibu cuma datang untuk pegang mic doang. Nggak apa-apa kan mau praktek. Iya, jadi misalnya nih kita mau berwudu nih. Pokoknya intinya udah selesai berwudu. Udah selesai ngapain ibu berwudu? Berwudu apa berudu? Berwudu ngapain ibu berwudu? Ngapain kapan ibu berwudu? Mau sholat Mensuci kan? kan, mau sholat. Jadi kalau kita mau sholat apapun tetap wudu dulu. Nggak langsung yang niat. Nah, Ya, terus? silakan duduk boleh. Cuma gitu doang? Udah gitu Ya doang. Allah. Iya, iya. Jauh-jauh dari Sukabumi cuma gitu doang manggilnya. Sabar ya Bu. Teman saya memang kelakuannya begitu. Mohon izin. Setelah berwudu kita siap-siap biasa. Kita punya mihrab di rumah. Secantik apapun, sebagus apapun rumah kita, kalau kita yang tidak punya tempat mihrab untuk sholat, itu tidak jadi cantik. Karena kita selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam Al-Quran dinyatakan, tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Segeralah kalian menuju ampunan Allah. Nanti Allah akan berikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir menurut hadis riwayat Abu Daud, kita tuh tobat segera. Punya salah, habis dosa nih tadi, langsung pulang. Pulang, astagfirullahaladzim. Ya Allah, gue mau sholat tobat nih. Kapan tuh sholat tobatnya? Kapanpun. Gak ada waktu. Boleh siang, boleh malam. Apalagi di saat sepertiga malam terakhir. Ya, habis tahajud, sholat tobat. Tentu apa yang pertama? Niatin dulu. Usolli sunat taubat. Ya kan? Aku niat ya Allah sholat tobat bener-bener ya Allah. Ya kan? Sunnah. Ya kan? Rakaat ini 2 rakaat karena Allah. Udah habis niat, takbiratul ihram seperti biasa. 2 rakaat. Rasulullah sholat sunnahnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat salam. Boleh mau 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dengan niat tadi sholat toh. Kemudian dianjurkan oleh para ulama membaca surat apa bun? Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya. Jadi rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, ruku seperti biasa, sami Allah, itidal dan seterusnya. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Memperbanyak istighfar. Kenapa? Istighfar itu selalu kita ingatkan sama-sama bareng-bareng, saya juga nih ya pemirsa. Itu diberikan kita oleh Allah 3 hal. Kalau kita udah astagfirullahaladzim dengan ikhlas, yang pertama Allah ampuni dosa kita. Minta diampunin. Yang kedua Allah apa? Perbaiki ya akhlak kita. Yang ketiga Allah tutupi aib kita. Siapa di sini yang gak punya dosa? Punya dosa gak kita Bu? Pasti. Tapi karena Allah maha sempurna menutup aib kita nyampe ke sini. Kalau ketahuan dosa kita malu kita pemirsa ketemu sama orang ya kan? Apalagi kalau yang namanya kita ini dosanya berbentuk benjol. Banyak dong Waduh, benjol. banyak benjol Iya. saya ini. Untung dosa nggak bentuk benjol Iya, ya. iya. Nanti kita lanjut lagi ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Iya.